Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Syahadu an la ilaha illallah lahul malikul haqqul mubin wa syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini adalah kajian yang sangat menarik tentang kisah di masa lalu. Al-Quran itu memuat banyak sekali kisah, dan kisah yang paling banyak adalah kisah Bani Israel yang akan kita bahas pada kali ini. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5 cerita tentang orang bertakwa. 2 ayat sesudahnya cerita tentang orang munafik. Kemudian 2 ayat sesudahnya cerita tentang orang kafir. 13 ayat sesudahnya cerita tentang orang munafik. Dan nanti di Al-Baqarah ini kisah yang paling banyak adalah kisah Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kau ingat dulu nikmat yang kuberikan kepadamu. Ingat loh, kata Allah, coba kau ingat loh nikmat yang kuberikan kepadamu. Berapa banyak hari ini orang merasa nikmat ini punya dia, padahal itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan, wah saya ingat nikmat. Nikmat apa? Saya hidup karena Allah. Berarti kalau kau ingat itu satu nikmat, insya Allah kau akan dekat dengan Allah. Kau ingat nikmat yang diberikan Allah kepadamu, bukan kepada orang yang kau ingat-ingat, kepadamu. Ya Allah, aku hari ini tidak punya rumah besar ya Allah, rumahku kecil, tapi Alhamdulillah aku masih punya rumah. Nikmatmu yang kau ingat. Ya Allah, aku hari ini punya kaki ya Allah, tapi kakiku masih bisa berjalan, tapi aku tidak punya mobil. Tidak apa-apa, yang penting nikmat ini. Kau ingatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jangan kau terlalu sibuk memikirkan nikmat yang Allah berikan pada orang. Berapa banyak hari ini orang memikirkan nikmat pada orang lain, sehingga dia bergaya dengan gaya orang lain. Suaminya kerjanya dengan gaji yang sedikit, kawannya punya suami kerjanya dengan gaji yang besar, dia ikutkan gayanya, sehingga apa? Jadi istri-istri durhaka, jadi hamba-hamba yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Penuhilah janjimu kepada Allah. Kita ini banyak janji kepada Allah. Bani Israel itu banyak janjinya kepada Allah, tapi tidak dia penuhi. Kita pun sebenarnya berjanji juga kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah penguasa alam semesta. Itu kita ucapkan setiap hari, akan tetapi kita tidak memenuhi itu. Orang kalau hidup untuk Allah, maka hidupnya akan mulia. Dia punya anak-anaknya akan yang soleh-soleh semua. Ya Allah, kasih aku keturunan yang soleh. Dia punya keluarga-keluarganya dekat kepada Allah. Dia punya harta, hartanya akan dia infakkan di jalan Allah. Saya mengajak kepada pemirsa untuk senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini banyak saudara-saudara kita tidak punya apa-apa. Banyak orang yang nggak bisa makan, banyak orang yang tidak punya tempat tinggal, banyak orang yang pada saat itu kehilangan pekerjaan. Hari ini kita banyak-banyak berinfak, hari ini kita banyak-banyak menolong orang dengan program-program yang sudah terkenal, program yang jujur, program yang transparan, seperti yang dilakukan oleh Dompet Duafa Waspada Sumatera Utara. Orang yang kemudian memenuhi janjinya, maka Allah akan penuhi janji kepadanya. Bagaimana janji Allah itu?
Allah akan berikan ketenangan dalam hidupnya. Bukankah ada orang kaya yang rajin berzakat, tapi Allah tenangkan hatinya, nggak khawatir dia dengan hidupnya. Berapa banyak orang yang sakit tapi suka bersedekah, dia tenang dengan penyakitnya. Dikasih Allah solusi untuk apa masalah dalam hidupnya. Kenapa? Karena tenang, Allah sudah penuhi janjinya, dan nanti di akhirat Allah akan balas janji itu dengan surga dan segala kenikmatannya. Kemudian kata Allah, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kau takut, kata Allah. Berapa banyak hari ini orang takutnya bukan kepada Allah. Takut anaknya nggak selulus sekolah, takut anaknya nanti nggak dapat jodoh yang baik, takut nanti kalau anaknya nggak punya kerja. Dia takut dengan urusan dunia, tapi dia tidak takut kepada Allah. Farhabun dalam bahasa adalah orang yang ketika dia lari, dan larinya itu adalah menjauh. Jadi misalnya begini, ada orang yang pada saat itu takut dengan singa, maka dia akan lari dari singa itu menjauh. Ada orang takut dengan binatang, dia akan lari, kemudian dia ambil benda, dia pukul binatang itu, larinya untuk melawan. Tapi ada orang yang larinya mendekat kepada Allah, semakin dekat. Wa iyaya farhabun, maka engkau lari mendekat dan takut kepada Allah, Allah akan hilangkan rasa takutmu kepada selain Allah. Makanya ulama-ulama dulu kalau ditanya bagaimana perasaan bapak, apa yang bapak makan besok, habis harta bapak, ya apa kata ulama itu? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam diriku, tidak ada rasa khawatir dan sedih dalam hatiku. Kenapa? Karena dia bersama Allah dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang punya masalah, tidak takut dia. Nabi Muhammad sama Abu Bakar terancam nyawanya pada saat itu di Gua Hira, di Gua Thur. Saat itu Abu Bakar berdialog dengan Nabi, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bukanlahkah Allah ceritakan, Thaniyatnaini idhuma fil ghari idh yakulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Salah seorang di antara mereka berkata kepada sahabatnya, jangan kau sedih. Kenapa? Allah bersama kita. Di suasana yang kita dilanda dengan wabah yang mengerikan ini, jangan takut, jangan sedih, karena Allah bersama kita. Tentunya sesudah kita memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Kata Allah, berimanlah engkau kepada apa yang sudah diturunkan Allah, wahyu-wahyu Allah. Orang-orang Israel dulu tidak beriman. Kadang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dia tidak beriman. Allah ungkap kembali cerita di masa lalu ini. Kadang kita pada saat itu, bahkan orang yang tidak beriman tadi, dia menunjukkan bahwa dia melawan ajaran Islam itu sendiri. Ya, kalau kamu tidak mampu melakukan syariat itu, cukup kau kena dosanya. Jangan kau ajak orang lain untuk meninggalkan syariat Islam itu sendiri. Berapa banyak hari ini orang teriak-teriak masalah jilbab. Wah, jilbabnya terlalu besar, nggak cocok. Tapi ketika aurat di mana-mana, dia biasa-biasa saja. Jangan kau tampil di urusan terdepan untuk mencela syariat-syariat yang sudah Allah turunkan kepadamu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ketika beriman kepada kitab itu, beriman kepada Al-Quran itu pun harus paham tentang apa kandungan isinya. Ini Al-Quran ini luar biasa nih. Kisahnya antara satu dengan yang lain, ada namanya ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Ada yang dia ayat nasak, ada ayat mansuk. Cerita tentang Nabi Adam tidak bisa diamalkan sampai sekarang. Syariat Nabi Adam boleh menikahi satu anak, satu bapak, satu mama. Tapi zaman Nabi Muhammad tidak boleh. Kenapa boleh dinikahi? Karena mereka pada saat itu tidak ada manusia selain dia. Maka Nabi Adam dengan istrinya punya anak kembar-kembar dibuat Allah. Kembarnya boleh menikah, tapi jangan menikah dengan yang satu masa kelahiran, tapi boleh menikah dengan yang berbeda masa kelahiran. Maka pada saat itu, pada saat lahir Qabil ini
pasangannya Iklimah, satu kelahiran. Qabil ini gantengnya luar biasa, Iklimah ini cantiknya luar biasa. Kemudian mereka tak boleh nikah karena satu masa kelahiran. Lahir yang kedua Habil dengan Labudda. Ini Habil ini agak jelek, Labudda ini pun jelek. Maka pada saat itu lahir di babak kedua, maka yang jelek dipasangkan Allah dengan yang cantik karena tidak boleh nikah satu masa. Maka hari ini yang dapat suami jelek, syukuri aja lah, memang udah begitu ceritanya. Ada yang jelek dapat yang cantik, ada yang kaya dapat yang miskin. Di masa Nabi Adam boleh menikahinya, tapi jangan yang satu masa. Di masa Nabi Muhammad haram menikahi saudara-saudara kandung kita, haram menikahinya. Allah ceritakan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Haram bagimu menikahi mamamu, haram bagimu menikahi anak gadis perempuanmu, haram bagimu menikahi saudara-saudara perempuanmu, haram bagimu menikahi bibi dari bapakmu, bibi dari mamamu, haram kamu menikahi anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki dan anak perempuan dari saudaramu yang perempuan. Ini syariat harus kita pelajari dan tidak ditelan mentah-mentah dan diamalkan sendiri-sendiri. Maka wa aminu bima ansaltu musaddiqan lima ma'akum, mampu meyakini, mengimani dan memahami kandungan apa yang Allah turunkan kepada kita. Sesudah itu, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada Allah lah kamu sekalian bertakwa. Ketika kita sudah beriman kepada kitabnya, pada saat itu wala tashtaru bi ayatihi thamanan qalila, kita tidak menjual belikan ayat-ayat Allah itu sesuai dengan selera kita. Maka sesudah itu wa iyaya fattaqun, hanya kepada Allah lah kamu bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah hidupnya akan bahagia. Orang yang bertakwa kepada Allah masa depannya juga akan bahagia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.